Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan panen ya. Jadi rotasi saya panen itu 10 hari sekali, teman-teman. Mengapa saya buat 10 hari sekali? Ya, namanya juga petani. Yang pertama, kita antisipasi ninja sawit ya. Dan tentunya selain itu juga rotasinya biar saya ambil yang masak-masaknya saja seperti itu. Dan tentunya teman-teman, yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah katanya memupuk 1 bulan sekali. Lalu bagaimana di musim kemarau? Nah, itu kemarin ada yang komentar seperti itu sampai ngatain saya on lah, blow on lah, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, yang selalu saya sampaikan bahwa rotasi 1 bulan sekali itu adalah konsep yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, bahwa kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi kelapa sawit itu hampir setiap bulan, dan itu adalah konsep. Dan ketika kita dihadapkan dengan kemarau, tentunya seperti ini teman-teman. Konsep kemarau di daerah kita itu tentu ya, seharusnya kemarau normal itu yang memang benar-benar bulan kering itu adalah 2 hingga 3 bulan. Itu yang memang benar-benar kering, teman-teman. Dan beda lagi kalau memang dihadapi atau dihadapkan dengan kemarau panjang. Itu namanya force majeure ya, teman-teman, atau bencana alam. Kalau namanya bencana alam ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, yang selalu saya sampaikan bahwa kita harus melakukan pemupukan setiap bulan, itu adalah konsep yang harus kita lakukan. Jadi memang kelapa sawit ini membutuhkan nutrisi setiap bulannya, teman-teman. Harus terus kita supply. Ya, nutrisinya apa ya? Pupuk itu tadi. Kata orang kalau melakukan pemupukan, menanam sawit tanpa melakukan pemupukan, tentu hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu memang selalu saya sampaikan kepada semuanya, pupuk teman-teman, pupuk dengan rotasi 1 bulan sekali, dengan dosis yang seadanya, semampu kita. Mengapa demikian? Karena saya tahu betul kondisi para petani kita itu yang memang kesulitan untuk menyisihkan hasil panennya untuk biaya perawatan, terutama biaya pemupukan, teman-teman. Itu sangat sulit sekali. Maka dari itu saya selalu sarankan, saya selalu berikan pertimbangan kepada teman-teman untuk melakukan rotasi pemupukan seadanya. Karena apa? Ketika saya tidak mengatakan lakukan tiap bulan dengan seadanya. Tentu petani itu memiliki konsep bahwa memupuk harus sesuai dosis sekian-sekian per 3 bulan sekali, per 4 bulan sekali. Nah, ketika kita terkonsep seperti itu, kebanyakan para petani itu lupa, teman-teman. Lupa, sangat-sangat lupa kalau bahwa itu memang sudah waktunya memupuk. Nah, teman-teman, ini benih saya ini benih abal-abal, namun karena saya melakukan perawatan hampir setiap bulan, saya lakukan pemupukan dengan pupuk tunggal, dengan dosis seadanya. Alhamdulillah teman-teman, walaupun benih abal-abal namun hasilnya masih bisa untuk saya sisihkan untuk pembelian pupuk. Dan memang dosisnya tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan rekomendasi, tentu tidak mengapa teman-teman. Nah, bagaimana di musim kemarau seperti yang akan kita bahas atau seperti tema pada video kali ini? Kalau memang kemarau itu kemarau biasa, hanya yang benar-benar kering itu 1-2 bulan, tentu ya bisa kita tunda, teman-teman. Jangan dipaksakan untuk melakukan pemupukan. Namun ada juga teknik-teknik orang memupuk di musim kemarau dengan cara dikocor, dengan cara dibenam, dan lain sebagainya. Tentu teman-teman, kalau bisa ketika musim kemarau itu, kalau kita ingin memaksakan melakukan pemupukan, lakukanlah pemupukan yang tidak bersifat hidroskopis, teman-teman. Yang pupuk itu tidak bersifat mudah menguap, jadi seperti RP, kemudian dolomit, dan lain sebagainya. Ya, hanya 2 itu teman-teman, dolomit dengan RP, yang memang tidak hidroskopis atau tidak menguap atau tidak menyerap air dari tanaman seperti itu.
Jadi lakukan rotasi ketika musim kemarau yang benar-benar kering, bisa dilakukan pemupukan dolomit bulan pertama, kemudian bulan keduanya bisa dilakukan pemupukan RP. Nah biasanya rotasi itu kan per 1 bulan sekali, per 4 bulan sekali. Seperti ini, kita ambil di bulan Maret itu dolomit, kemudian di bulan Maret April itu kemudian RP, April Mei itu sudah mulai kering ya sebenarnya teman-teman. Kalau Mei bisa, tapi masih ada hujan sedikit-sedikit, lakukanlah penebaran mungkin urea. Kemudian di bulan 6 KCL. Nah yang benar-benar kering itu adalah bulan 7, bulan 8 bisa kita berikan dolomit. Di bulan 7, bulan 8 itu apa namanya, RP. Ya sebisa kita lah teman-teman sebagai petani ya. Kalau memang diperlukan untuk dilakukan penundaan ya ditunda. Nanti ketika turun hujan kembali di bulan September, masuk ke bulan Oktober, mungkin dosisnya bisa ditingkatkan. Yang pupuknya yang kita beli untuk bulan Agustus, untuk bulan Juli itu kita tabung, kita belikan pupuk, lalu ketika bulan Oktober ketika musim hujan tiba kita tebarkan dengan dosis yang lumayan lebih tinggi daripada bulan-bulan yang seharusnya biasanya itu kita lakukan penebaran. Itu teman-teman konsepnya. Jadi menebar pupuk setiap bulan itu hanya konsep teman-teman, hanya konsep. Jadi bukan harus kita tebarkan setiap bulan. Lalu bagaimana bulan kemarau itu kan harus ditunda, dasar blow on, dasar tolol gitu ngatain saya gitu kan. Tapi komentarnya langsung dihapus lagi. Dan tentunya teman-teman, saya itu hanya mensupport teman-teman, hanya memberi semangat teman-teman supaya terus melakukan perawatan kepada kelapa sawit. Apapun bentuk kelapa sawit teman-teman, baik itu varietas unggul, baik itu varietas abal-abal. Ada yang mengatakan seperti ini, sawit saya tidak dipupuk sudah berbuah lebat sekali. Nah teman-teman, beda kondisi alam, beda juga keadaan kelapa sawitnya. Jadi jangan disamakan. Apalagi kalau sawit itu sudah tidak dipupuk pun bagus, apalagi kalau dilakukan pemupukan, saya jamin itu lebih bagus. Dan mengapa saya harus bicara seperti ini, harus mupuk dan mupuk? Karena memang sawit perlu dipupuk teman-teman. Itu kalau tidak dipupuk ya kebanyakan ini teman-teman ya, mayoritas atau kebanyakan sawit yang tidak dilakukan pemupukan dengan baik dan benar, maka hasil produksinya tidak bisa kita harapkan baik. Itu pasti terjadi. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.